Bisa kami laporkan kondisi terkini dari jalur Wiroguno di Dusun Balokan, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari. Proses pemindahan 11 tiang PLN yang sebelumnya sempat berada di badan jalan. Kali ini petugas sudah melakukan pemasangan beberapa tiang dan selanjutnya pada hari Kamis besok akan dilakukan penutupan jalan guna memudahkan proses pemindahan jaringan listrik. Bagaimana kendala pemasangan tiang di area Wiroguno ini, Mas? Kalau kendala sih ya nggak begitu sulit, Mas. Cuma medannya sulit. Sulitnya bagaimana, Mas? Sulitnya kan sawah, Hmm, penyek, habis hujan, itu sulitnya. oke. Kalau untuk kendala yang lain mungkin cuaca nggak ada masalah, Mas ya? Insya Allah ini cuaca mendukung, nggak hujan gerimis. Oke. Hari ini masang berapa tiang, Mas? Semuanya, Mas. Kalau mampu, istilahnya tenaganya nyalain. Kalau mampu ya semuanya. Jadi semua. Oke, selamat siang Pak Erwin. Ya. Bisa diceritakan Pak kegiatan hari ini capaiannya seperti apa, Pak? Oke, untuk progres hari ini kita untuk penggalian lubang tiang yang baru sudah selesai. Hari ini mendirikan tiang barunya, insya Allah hari ini selesai. Besok lanjut untuk pemindahan dari jaringan listrik yang lama ke lokasi yang baru, dan juga rencana besok kita tutup jalan sehingga untuk aktivitas pemindahannya itu berjalan lancar, sehingga tidak ada halangan. Semoga aja besok cuaca juga mendukung dan pekerjaan aman, selesai sesuai dengan yang diperkirakan. Untuk selama kegiatan pemindahan, apakah ada pemadaman di wilayah sekitar, Pak? Ada, Pak, untuk pemadaman, karena waktu pemindahan ini harus tanpa tegangan. Kemungkinan yang berdampak ada 3 trafo nanti yang akan berdampak. 3 trafo berarti meliputi daerah mana aja atau berapa pelanggan, Pak? Sekitar sini, Pak. Untuk trafo sekitar sini ada 3 trafo. Pagi ini untuk surat juga sudah muncul ke kelurahan terkait rencana besok untuk pemindahan dan pemadaman. Jadi penutupan jalan hanya berlangsung 1 hari saja? Ya, Mas, berlangsung 1 hari. Insya Allah besok mulai jam 9 sampai dengan selesai. Setelah pemasangan yang 7 tiang ini berarti untuk sementara jaringan listrik di sini kembali normal, Pak ya? Kembali Tidak ada normal. aktivitas tambahan? Nggak ada. Insya Allah setelah nanti pekerjaan kita nyalakan kembali, dan tiang yang lama kita bongkar. Kita prioritaskan yang bongkar yang di tengah jalan dahulu, yang lain nanti mengikuti. Semoga aja untuk waktu juga menututi dan cuaca besok juga bersahabat untuk melaksanakan pekerjaan. Oke, terima kasih. Selamat sore, dengan Ibu siapa ini, Bu? Butika. Bu Tika jualan di sini udah lama, Bu? Ayo, Bu. Ibu jualan di sini sudah lama? Boten tasih 1 bulan, 1 bulanan lah. Bu. Saya kan di rumah sana. Oh begitu, Bu. Pasca setelah ada kejadian itu kan sekarang ramai orang memperbaiki tiang dan lain-lain. Apakah ngaruh di dagangan Ibu? Alhamdulillah pengaruh. Makin laris, makin. laris. Biasanya Tambah kayu. sebelumnya berapa, terus setelah ini berapa, Bu, perbandingannya, Bu? Hah? Nggih, Sebelum- alah, Mas lek ngono kuwi aku gak iso. Oh Nggih. gitu, Yang nggih. penting ya wis. Tapi makin ramai, Bu ya? Nggih, wis. Mas wis. Alhamdulillah ngoten mawon. Oh gitu. Ini Ibu jualan apa aja, Ibu? Tahu lontong, rujak lontong, ya kopi, ya teh, ya gitu. rambutan juga ada, diborong juga bisa. gitu. Tak harga murah kok. Oke, terima kasih Ibu. Kan untuk perkembangan kegiatan siang ini seperti apa, Pak? Baik, jadi kalau kita melihat dari kemarin-kemarin ya, teman-teman sudah dibuat action plan-nya terkait proses pemindahan tiang, dan hari ini kita memindahkan jaringan yang ada di Wiroguno ini. Dan kalau kita melihat ke belakang ini sepertinya sudah selesai ya, tinggal penjamperan aja
kebetulan lagi dikerjakan, dan mudah-mudahannya ya sekitar jam-jam 2 atau setengah 3 lah itu bisa segera dinormalkan. Targetnya memang sehari selesai Pak ya? Ya, targetnya memang sehari. Makanya bertahap dari hari Senin sampai kemarin proses pelubangan dan pendirian tiang, sehingga pada hari ini tinggal memindahkan jaringannya saja. Pak, untuk anggaran kegiatan ini saat ini semuanya berasal dari PLN ya Pak? Betul, semuanya berasal dari PLN. Oke, dengan pihak Pemda apakah ada semacam MOU terkait nanti mungkin ada penggantian dana dan sejenisnya gitu Pak? Kita nggak ada memikir sampai ke sana. Jadi kita murni adalah berpikir terkait keselamatan bersama yang pengguna jalan ini. Dan pada kesempatan ini juga saya yang mengaturkan turut berduka cita ya buat keluarga korban yang sempat menabrak tiang dan meninggal. Ini juga kami turut berduka cita, semoga almarhum diterima di sisinya. Oke, terkait korban kecelakaan apakah dari PLN sudah ada utusan secara resmi berkunjung ke rumah duka Pak? Untuk saat ini belum, karena memang kita belum tahu posisi persis rumah beliau, tapi kita masih koordinasi dengan Polres. Oke, Pak Kris, terakhir Pak Kris, misalkan nanti ini ada cuaca yang kurang bersahabat, kalau belum diperpanjang sampai berapa hari Pak maksimal pengerjaan target ini Pak? Harus hari ini selesai. Harus selesai. hari ini selesai. Jadi kalau seperti saya bilang tadi, kalau kita melihat ke belakang ini kan sudah hampir selesai, tinggal jemperan aja dan tinggal aliran listrik bisa dioperasikan. Selamat siang Pak Sony. Siang. Pak Sony bisa diceritakan terkait kunjungan ke kegiatan pemindahan tiang PLN ini Pak? Jadi apa ya, kalau istilahnya kunjungan enggak, saya biasa kayak gini karena sebelum awal saya dengar ada informasi bahwa di sini ada tiang listrik di tengah jalan, ya saya langsung ke sini, saya konfirmasi ke PLN. Dan alhamdulillah sekarang kemarin saya kontak-kontak dengan Pak Kris, hari ini akan dilakukan pemindahan, dan ini tadi ngobrol targetnya Pak Kris sore sudah kelar. Oke. Berkaitan kesigapan PLN, berarti dalam hal ini komentar Pak Sony bagaimana? Ya saya sangat mengapresiasi Pak. Oke. Jadi meskipun menurut saya bukan penanggung jawab utama sebetulnya, karena anggaran yang diajukan 500 juta juga nggak ada, anggaran sama-sama nggak ada, tapi secara internal Pak Kris berusaha, karena demi keselamatan pengguna jalan dia harus bekerja cepat, dan hari ini terbukti. Saya tadi ngikutin sejak tadi bagaimana semua tiang listrik ada orangnya untuk mempercepat kabel, sehingga targetnya kira-kira mungkin jam 4 lah paling lama ini semua bisa selesai, jadi pemadaman juga sudah tidak terjadi lagi, jadi malam hari orang sudah seperti biasanya. Kalau misal bisa ditarik mundur, evaluasi dari kegiatan pelebaran jalan ini bagaimana Pak Sony biar tidak menimbulkan polemik? Ya ke depan kalau Pemkab masih ada pelebaran jalan yang berapa ribu meter lagi, tolonglah perencanaannya yang komprehensif. PLN tidak menutup peluang sama sekali, misalkan kalau harus mengeluarkan beban biaya pemindahan, tapi ya jauh-jauh hari harus disampaikan. PLN sebagai BUMN, sebagai perusahaan, dia harus perencanaan penganggarannya kan harus tahun sebelumnya, sama dengan di Pemkab lah, dianggarkan 2020, 2021 baru pelaksanaan, tapi kan semuanya direncanakan. Jangan kayak gini menjelang akhir tahun tolong dipindahin, duit nggak ada Pak. Untuk kali ini pemindahan informasinya masih menggunakan anggaran PLN dan saling lempar tanggung jawab katanya dengan penganggaran. Pak Sony melihat ini bagaimana Pak? Kalau menurut saya bukan lempar tanggung jawab lah ya, PLN memang merasa ya ini bukan tugas kami. Kalau dia anggap ini tanahnya Pemkab, ya kan sekarang-sekarang aja. Kan itu sudah lama dibangun, dan ya pokok intinya PLN demi keselamatan masyarakat langsung pindah, itu nggak ada pikiran akan dirembes dan sebagainya, tapi berharap ke depan perencanaannya harus lebih komprehensif. Secara regulasi bisakah Pak nanti misalkan Pemda harus membayar ganti rugi biaya pemindahan saat ini Pak? Saya tidak tahu detail itu, tapi saya kira yang paling penting sekarang kan orang lewat sini lebih aman lah. Nah, agar tidak terulang lagi, PU harus diingatkan kalau PLN cepat itu di situ sudah dipindah, yang jalan berlubang itu ya segera harus ditambal. Gitu. Ada Pak tadi ya berdasarkan di Ada, termasuk ini contohnya. Jadi kayak gini-gini kita nggak mungkin akan motong sendiri, tapi kalau nggak segera dipotong, nanti kabel terkelupas, ya pohonnya bisa ada aliran listriknya. Oke, terima kasih. Selamat siang.